Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutina Fitri M dari kelas 11-2. Jadi tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Ishar. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang pembentukan PPKI dan peristiwa Rengas Dengklok. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Jepang mendirikan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai, merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Ada 3 tokoh penting Indonesia yang tergabung di dalamnya. Mereka yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widoningrat. Pembentukan PPKI ini tepat setelah Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Badan ini sukses menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk menjadi dasar hukum negara yang merdeka. Hal itu tak lain adalah Undang-Undang Dasar. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI melibatkan sejumlah anggota yang berasal dari tokoh nasional tiap daerah. Adapun tokoh tersebut ialah 12 orang dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, kemudian 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, serta 1 orang dari golongan Tionghoa, selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang. Keanggotaan bertambah 6 orang, yaitu yang pertama ada Ahmad Subarjo yang berposisi sebagai penasehat sementara 5 orang lainnya sebagai anggota meliputi Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, R.A. Abrantara, Kasman, dan juga Iwal Kusuma Kusumantri. Sebenarnya tujuan pembentukan PPKI ada 2. Pertama, meresmikan bagian pembukaan dan tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yakni mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain 2 hal tersebut, tujuan pembentukan PPKI juga berkaitan dengan persiapan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru, termasuk memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk komite nasional untuk membantu presiden sebelum DPR dan MPRS tersebut sehari setelah PPKI dibentuk. Soekarno-Hatta dan Rajiman berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada saat itu, Terauchi juga memberikan pidato singkat mengenai pemerintah Jepang yang memutuskan untuk memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, ketiga tokoh tersebut kembali ke tanah air dan disambut meriah oleh rakyat Indonesia. Setelah pertemuan itu, PPKI tidak bisa bertugas karena golongan muda Indonesia mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Rencana rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 bahkan tidak bisa terlaksana karena peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan menjadi peristiwa yang selalu mengingatkan kita akan perjuangan untuk melakukan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Peristiwa itu berawal dari beberapa pemuda pemberani antara lain Hairul Saleh Sukarni Wikana dan Aidit yang tergabung dalam sebuah perkumpulan yang bernama Menteng 31 yang melakukan penculikan kepada Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik membuat para pemuda tidak sabar untuk merasakan kemerdekaan, dan salah satu langkah berani para pemuda dengan membawa Soekarno dan Hatta ke Karawang, tepatnya di daerah Rengas Dengklok. Para pemuda melakukan desakan terhadap Soekarno-Hatta agar secepat mungkin melakukan proklamasi kemerdekaan, dan kesepakatan pun terjadi antara golongan muda dan golongan tua yang menyepakati kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan.
Pada agendanya, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan di Jakarta, tepatnya di lapangan Ikada pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Namun rencana itu gagal karena pihak Jepang telah mengetahui rencana tersebut dan lapangan Ikada itu dijaga dengan sangat ketat oleh tentara Jepang. Teks proklamasi diketik dengan menggunakan mesin ketik oleh Sayuti Melik dan disiapkan secara rapi agar dapat dibacakan oleh Bung Karno dalam acara pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pada malam hari, Bung Karno beserta rombongan tiba di Jakarta dan segera beristirahat karena besok harinya akan melakukan pembacaan teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah karena pada saat itu, tepat di kediaman Bung Karno, teks proklamasi dikumandangkan dan menjadi awal dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pemuda yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa menunggu keputusan dari PPKI menjadi tujuan dari para pemuda yang ingin segera merasakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan lain dari para pemuda adalah untuk menjauhkan kaum tua dari pengaruh Jepang dan tidak terlalu mudah diperbudak Jepang. Dengan beberapa alasan itulah kaum muda menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.